Sudah semakin ramai info pencairan BPNT Juli-Agustus senilai Rp400.000. Jika ini nyata, maka alhamdulillah berkah menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023. Namun, benarkah BPNT pencairan lewat KKS cair 2 bulan? Bukankah sebelumnya sudah ada keterangan di Siksenji bahwa BPNT tahap keempat ini hanya cair 1 bulan, yaitu untuk alokasi bulan Juli. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan fokus pada pencairan BPNT Juli dan Agustus 2023. Daerah mana saja yang sudah melaporkan ada pencairan BPNT Juli-Agustus sebesar Rp400.000? Bagaimanakah progres pencairan BPNT tahap keempat hari ini? Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Berjumpa lagi dengan channel Info Bansos. Bersama saya Amran. Seperti biasanya hadir menginformasikan update seputar pencairan bantuan sosial dari pemerintah. Semoga teman-teman semua di awal bulan Agustus ini membawa berkah ke hari-hari berikutnya. Dan semoga teman-teman semua selalu dalam keceriaan dan semakin bertambah kebahagiaannya. Dan tentunya tetap semangat untuk memasuki bulan Agustus yang sudah di depan mata. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada informasi penting dan tentunya sangat menggembirakan bagi keluarga penerima manfaat, baik itu program Keluarga Harapan atau PKH dan juga bantuan pangan non-tunai BPNT. Ada kabar bahwa saldo masuk Rp400.000 di KKS BPNT. Dan menurut informasinya itu mengklaim bahwa bantuan tersebut adalah untuk alokasi bulan Juli dan Agustus. Dan tentunya jika ada yang mengabarkan bahwasanya sudah ada pencairan, maka saya secara pribadi turut merasakan kebahagiaan. Selamat ya bagi yang telah mencairkan BPNT. Nah, teman-teman, seperti apa sih info lengkapnya? Mari kita simak bersama-sama agar teman-teman semua tidak gagal paham dan gagal persepsi. Namun sebelum kita ke informasi lengkapnya bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru berkunjung di channel Info Bansos, maka tak ada kesan tanpa memberi jempol manisnya pada tombol like dan mohon dukungannya juga untuk subscribe, komen, dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki teman-teman sekalian semakin dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita langsung saja ke informasi lengkapnya. Alhamdulillah hari ini di akhir bulan Juli dan besok sudah memasuki tanggal 1 Agustus. Ada banyak harapan-harapan tentunya saat memasuki bulan Agustus, di mana bulan tersebut semarak menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah sudah banyak info yang berseliweran tentang pencairan BPNT dan juga PKH. Hiruk-pikuk berita sudah semakin masif menghiasi media sosial kita. Ada yang mengabarkan bahwa BPNT sudah ada yang cair di Bank Himbara dari pekan terakhir bulan Juli ini. Begitupun juga PKH sudah ada informasi bahwa akan ada pencairan mulai besok per 1 Agustus 2023. Harapan kita semuanya tentu begitu ya teman-teman. Namun entah dari mana sih informasi tersebut, valid ataukah tidak berita tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa hingga saat ini belum ada SP2D tahap 3 turun kecuali SP2D yang kemarin untuk di Sumatera Selatan. Ya memang mungkin menjadi hal lumrah ketika menjelang pencairan. Tentunya para calon penerima bersukacita menyambutnya. Kalau boleh saya sarankan, untuk berita-berita yang beredar, ya boleh-boleh saja kita ikuti. Namun, tidak harus terpengaruh juga untuk mengecek kartu KKS-nya. Karena ada mekanisme pencairan di mana diawali turunnya SP2D. Dan kevalidan SP2D tentunya akan disampaikan oleh pendamping masing-masing.
Dan meskipun contohnya di suatu daerah dengan pencairan bank himbara entah itu BRI, Mandiri, BRI, BSI. Jika saja ada yang cair, tidak mesti daerah yang lain juga bersamaan cairnya teman-teman. Taruhlah misalnya pencairan kemarin yang lebih awal itu di daerah Sumatera Selatan dengan pencairan semua lembaga bayar kecuali BSI. Nah, teman-teman, pada saat ada pencairan di sana, tidak berarti juga daerah lain juga ikut cair. Jadi ya, tetap sama. Jika ada informasi di Kabupaten A, misalnya ada yang cair, maka tidak bisa dipastikan juga daerah B juga ikut cair. Jangankan begitu, bertetangga saja sama KPM tidak harus bersamaan. Itu dikarenakan mekanisme pencairan bansos di Kementerian Sosial adalah bertahap dan diistilahkan dengan termin atau gelombang pencairan. Dan teman-teman, bagaimanakah kabar BPNT? Beberapa postingan yang menyertakan struk pencairan yang diklaim tahap keempat adalah daerah Pangandaran, Bank Penyalur BRI, ND Flores Nusa Tenggara Timur, dan Kabupaten Bau-Bau Sulawesi Tengah. Nah teman-teman, adanya postingan di grup dan masih 1-2 orang saja yang melaporkan seperti itu, maka kemungkinannya bukan dari bantuan BPNT tahap keempat ya teman-teman. Meskipun yang posting mengklaim bahwa yang cair itu adalah BPNT tahap keempat. Dan mengenai informasi pencairan BPNT tahap keempat, apakah cair 2 bulan atau hanya 1 bulan? Atau dengan nilai nominalnya, apakah cair Rp200.000 atau Rp400.000? Nah, alasan yang menyebutkan bahwa BPNT tahap keempat cair Rp200.000 didasarkan dari updatean 6NG, di mana data penerima sudah tertelan pada menu monitoring bansos bahwa periode salur BPNT tertera Juli Bank Himbara. Dan bila mengacu pada analisis data ini, maka prediksinya cair Rp200.000. Namun belakangan ini teman-teman, atau beberapa hari terakhir ini, ada perubahan di luar dugaan di 6NG. Di mana sebelumnya itu sudah ada tertera periode salur Juli, namun ketika kita mengecek di 6NG, untuk bansos BPNT sudah tidak muncul lagi untuk tahap keempat periode salur. Nah, apakah ada revisinya akan berubah kembali menjadi per 2 bulan? Nah, teman-teman, untuk jawabannya kami belum bisa mengomentari karena selain belum ada yang muncul lagi update terbaru di 6NG dan informasi mengenai BPNT untuk tahap keempat belum ada dari Kementerian Sosial. Ya, cair 1 bulan atau cair 2 bulan sekaligus adalah ranah kebijakan Kementerian Sosial ya teman-teman. Yang terpenting bagi pemerlu bantuan, berapapun periode bulan yang cair, yang terpenting ya lancar-lancar saja teman-teman. Dan di grup itu apakah memang dari alokasi BPNT Juli Agustus? Nah, terlepas dari benar atau tidaknya, ini harus ditelusuri daerah mana saja yang posting dan mencari tahu informasi di daerah yang bersangkutan. Bila saja yang memposting itu hanya 1 atau 2 orang saja dengan nada yang mirip-mirip seperti itu, maka belum bisa dijadikan patokan bahwasanya bantuan itu adalah memang benar untuk alokasi bulan Juli Agustus. Karena bisa saja bantuan tersebut adalah bantuan tahap lalu yang baru masuk teman-teman. Karena dari informasi yang bisa kita ambil dan valid untuk saat ini adalah SP2D yang turun ke daerah-daerah pertengahan bulan Juli kemarin. Di mana ada SP2D DNBA yang cair di Bank Himbara yaitu Bank BRI, Mandiri, BNI, BSI, dan juga PT Pos. Nah teman-teman, meskipun ada informasi bahwasanya di daerah lain telah ada yang berubah periode salur Juli Agustus untuk beberapa daerah, namun ya tentunya masih tahapan-tahapan awal dan bagian dari verifikasi calon penerima untuk tahap berikutnya yaitu tahap Juli dan Agustus. Dan menurut informasi di 6NG untuk wilayah kami belum menunjukkan ada tanda-tanda perubahan periode salur ke Juli Agustus. Namun kami pun tidak bisa menyangkalinya jika saja ada daerah lain sudah ada yang berubah. Jadi intinya untuk informasi terkait dengan keterangan status perubahan bansos di 6NG untuk KPM BPNT yang periode salurnya Juli Agustus dan khususnya untuk di wilayah dampingan saya belum terlihat atau masih belum terpantau.
Namun, bila saja sudah ada daerah yang melaporkan juga bahwa perubahan periode salur sudah berubah ke Juli-Agustus, ya kita berpikir positif saja. Semoga itu menjadi doa dan harapan bagi teman-teman semua. Tentu harus bersabar saja. Insya Allah di bulan Agustus dan September pastinya akan ada proses penyaluran yang lewat kartu KKS, BPNT, entah itu 200.000 kah atau 400.000 untuk tahap 4 teman-teman. Baik teman-teman, demikian informasi dari saya pada video kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sobat semua. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terbaru di program bantuan sosial dan subsidi pemerintah. Saya Amran undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.